Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam materi pembelajaran kita, yaitu materi pembelajaran IPS. Masih di bab ke-1, yaitu materi pembelajaran di kelas 7 di semester ganjil ini. Marilah sama-sama sebelum kita mulai pembelajaran, kita bacakan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, selesai. Anak-anak persiapkan terlebih dahulu alat tulis menulisnya ya. Kita masuki materinya kita, dinamika kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajaran. Di sini nanti ibu akan mengharapkan bahwa anak-anak mampu menjelaskan jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk. Dan ibu mengharapkan anak-anak mampu menjelaskan pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk, keragaman etnik dan budaya. Dinamika penduduk. Apa sih dinamika penduduk tersebut? Dinamika penduduk tersebut adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Kita lihat di sini, dari 10 negara yang ada di dunia, Indonesia memasuki urutan keempat setelah Amerika, India, dan juga Cina. Dinamika penduduk. Yang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, dan keragaman etnik dan budaya. Kita masuki poin yang A, jumlah penduduk. Perubahan penduduk di sini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, perpindahan penduduk, migrasi, imigrasi, dan juga emigrasi. Kita lihat kelahiran atau natalitas. Kelahiran tersebut atau yang disebut juga dengan natalitas adalah penambahan populasi dalam suatu lingkungan dengan bentuk kelahiran bayi. Perhitungan dan kepadatan penduduk dalam kelahiran atau natalitas di sini adalah kelahiran dalam setiap 1000 penduduk dalam per 1 tahunnya. Kematian atau mortalitas. Kematian atau mortalitas di sini merupakan jumlah penduduk yang meninggal dunia dalam waktu tertentu dalam setiap 1000 penduduk. Mortalitas atau angka kematian adalah jumlah kematian yang terjadi pada setiap 1000 jumlah penduduk dalam jangka waktu 1 tahun. Kematian atau mortalitas atau kematian di sini bersifat mengurangi jumlah penduduknya. 3. Perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk. Apa sih perbedaan antara mobilitas penduduk dengan migrasi penduduk? Kita lihat di sini perbedaannya. Kalau mobilitas atau perpindahan penduduk di sini adalah suatu gerakan. Kita garis bawahi gerakannya ya. Gerakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sementara migrasi di sini yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap yang berkurang atau bertambahnya jumlah penduduk. Berarti di sini tidak ada gerakan di mana orang itu pergi dan juga datang, tetapi mereka pergi untuk menetap dan juga mereka itu datang untuk menetap. Ibu lanjutkan B, persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduknya tersebar merata atau tidak? Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk di sini menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer perseginya. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh 5 hal: fisiografis, keamanan, kebudayaan, biologis, psikologis. Berkaitan erat dengan peningkatan jumlah penduduk yang disebut juga dengan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia di sini sangat besar. Namun, tidak diikuti persebaran penduduk yang merata di setiap daerahnya. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang besar dengan kepadatan penduduknya sekitar 945 jiwa per kilometer perseginya. Kalau seandainya kita lihat di peta di situ, Pulau Jawa lebih banyak penduduknya dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya. Peta persebaran penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia di sini bisa kita lihat dari tahun 2017 antar pulau. Kamu bisa melihat di sini bahwa ternyata Pulau Jawa itu lebih banyak penduduknya dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya.
C. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan yang lain-lainnya. Komposisi penduduk di sini dapat digambarkan dalam bentuk piramida, yang disebut adalah piramida penduduk. Piramida penduduk di sini adalah grafik untuk menunjukkan dan membandingkan komposisi penduduknya. Bentuk piramida penduduk di sini dibedakan menjadi 3, yaitu ada piramida penduduk muda atau ekspansif, ada piramida tetap atau stasioner, dan juga ada piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida penduduk muda di sini adalah suatu wilayah yang mempunyai angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah, sehingga wilayah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup cepat. Ciri-ciri piramida penduduk muda di sini, sebagian besar penduduknya pada wilayah ini masuk ke dalam kelompok umur. Contohnya piramida penduduk muda adalah negara-negara yang sedang berkembang, yaitu contohnya Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan juga India. Piramida tetap atau stasioner. Piramida penduduk stasioner di sini adalah suatu wilayah yang mempunyai angka kelahiran dan juga angka kematian hampir sama atau seimbang atau bersifat stasioner. Pada piramida penduduk stasioner di sini, pertumbuhan penduduknya cenderung tetap, karena piramida ini menunjukkan jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama atau seimbang. Sehingga bisa kita lihat di sini contoh piramida penduduk stasioner adalah negara yang tergolong maju, yaitu di sini ada Jepang, Singapura, dan juga Cina. 3. Piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida penduduk tua adalah suatu wilayah yang mempunyai angka kelahiran yang rendah dan angka kematian yang tinggi, atau bisa juga disebut juga dengan konstruktif. Pada bentuk piramida ini, sebuah angka tingkat kelahirannya menurun yang sangat tajam, sedangkan angka tingkat kematiannya di sini naik sangat tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk pada wilayah ini mengalami penurunan drastis. Piramida penduduk tua di sini mempunyai tingkat umur median atau pertengahan yang sangat tinggi. Contohnya piramida penduduk tua adalah negara Jerman, Belgia, dan juga Swiss. Bentuk piramida. Bentuk ketiga piramida tersebut dapat dilihat di gambar berikut, yaitu kita lihat di sini yang berbentuk limas itu adalah untuk bentuk piramida penduduk muda, sementara yang berbentuk granat ini adalah piramida penduduk stasioner, dan yang berbentuk batu nisan di sini adalah piramida penduduk tua. D. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk. Negara Indonesia ini memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya akan bertambah terus-menerus. Sehingga jumlah penduduk di Indonesia ini bisa kita lihat dari tahun 2020 melalui sensus penduduk dan data BPS menunjukkan setiap 5 tahun mengalami peningkatan di sebuah pulau yang ada di Indonesia. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti halnya pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan juga pendidikannya. Kualitas penduduk suatu negara dapat diketahui dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu tingkat pendapatan penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatannya. E. Keragaman etnik dan budaya. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter sendiri dalam aspek sosial atau budayanya. Rumah adat. Rumah adat Indonesia ini sangat beragam, mengingat bahwa Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya. Tidak heran apabila ternyata Indonesia ini pun punya banyak sekali jenis rumah adat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Rumah adat yang ada di Indonesia bisa kamu lihat di sini, yaitu rumah-rumah adat, dan juga di sini nama-nama dari rumah adatnya.
Kemudian yang kedua, pakaian adat. 34 pakaian adat yang ada di Indonesia ini merupakan pakaian tradisional yang berasal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Berbagai suku bangsa dari masing-masing provinsi ini memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dari masing-masing daerah tersebut. Kita lihat di sini yaitu pakaian-pakaian adat yang ada di provinsi kita yaitu Indonesia. 3. Tarian adat. Tarian adat adalah suatu tarian yang pada dasarnya berkembang di suatu daerah tertentu yang berpedoman luas dan beradaptasi sesuai dengan adat secara turun-menurun yang memiliki tarian tersebut. Tarian-tarian daerah istimewa, contohnya di Aceh, ini ada tari Saudati. Tari Saudati ini yang berasal dari Arab dengan latar belakang agama Islam, sebuah tarian dinamis penuh keseimbangan dengan suasana keagamaan. Tarian ini sangat disenangi dan terkenal di daerah Aceh. Tari Saman, mungkin kalian pernah dengar tari Saman ya. Tari Saman ini dilakukan dalam posisi duduk berbanjar dengan irama yang dinamis. Suatu tarian dengan syair penuh ajaran kebajikan, terutama ajaran agama Islamnya. Inilah tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia beserta daerah asalnya dan juga tarian-tariannya. Ya, itu adalah di sini cuma ada beberapa contohnya saja. Ibu lanjutkan nanti minggu ke depan materinya kita. Ibu harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.